Film Temurun mencoba bermain alur, tapi eksekusinya kurang inovasi. Temurun adalah film horor lokal yang serba pertama, ternyata menjadi suatu karya yang layak mendapat apresiasi di atas semua kekurangannya. Walau pastinya tidak sedikit yang mencibir, namun ini adalah suatu kebanggaan yang harus diapresiasi karena film garapan Cinemaku Picture ini termasuk serba pertama kali, mulai dari sutradara Temurun yang baru pertama kali menggarap dan jadi sutradara di sini, sampai ini adalah proyek film horor pertama si PH. Lalu, kalau serba pertama begitu, apakah film ini coba-coba atau memang layak untuk ditonton? Wajar jika banyak orang yang mempertanyakan hal itu karena takut akan kualitas dan hasil dari produk yang serba perdana. Pada dasarnya, Temurun mungkin bukan horor populer dan sempurna, tapi film ini tetap bisa menjadi tontonan yang cukup menarik. Dari judulnya saja, ini sudah memberikan premis cerita yang menarik. Bagaimana konsep cerita Temurun ini mirip dengan film ternama Hereditary tentang warisan, kutukan, dan semacamnya. Hal ini memang sudah cukup umum, tapi penggunaan elemen mitos yang lebih kental akan membuat premis cerita ini semakin menarik. Secara konsep cerita dan dramanya di film ini, Cinemaku Picture berhasil membuat penonton penasaran, terlepas dari premis yang umum yaitu tentang pesugihan dan semacamnya. Namun di sini ada beberapa teori yang dimentahkan. Yang dimaksud di sini adalah teori penonton saat menebak jalan ceritanya. Ada beberapa yang membuat teori tersebut berubah dan menjadi baru lagi, sehingga mengecoh penonton yang menebaknya. Sehingga hal ini pun menjadi nilai plus dan karakteristik dari film Cinemaku Picture ini. Tapi di sisi lain, bentrok antara cerita dan aspek keinginan pasar ini justru yang jadi masalah. Sejujurnya, banyak yang beranggapan kalau eksekusi antara cerita dan pasar dalam film ini banyak yang berlawanan. Tidak bisa dipungkiri kalau film ini adalah karya pertama Cinemaku Picture di ranah genre horor. Begitu juga dengan sutradara Inara Syarafina yang juga debut dalam film ini. Dengan melihat jejak PH ini yang sebelumnya juga lebih fokus ke drama dan cerita yang kentalnya, alhasil ada dorongan di mana film ini harus bisa untuk menarik pasar penonton horor yang mainstream. Pada dasarnya, di sini ada dua aspek yang justru bertabrakan di film Temurun, sehingga terasa seakan membingungkan. Ingin membuat film horor atau pure sekedar drama saja, karena membungkus keduanya di produksi pertamanya ini sepertinya terlihat gagal di bagian horornya. Sejujurnya, pada sentuhan horornya, film ini masih terasa tipis dan juga meraba-raba potensinya. Bahkan jump scare-nya pun terasa sangat lemah dan kurang mengejutkan, walau memang sudah ada scoring musik yang bagus. Jika film ini mau berfokus pada sisi cerita drama, film ini pasti bisa lebih terasa dan maksimal, terutama dengan adanya elemen subtext tentang genre position, di mana ada sentuhan cerita tentang wanita berkuasa di film ini, sedangkan para pria harus tunduk walau harus menghadapi ego masing-masing. Dengan begitu, maka hal ini bisa diperdalam lagi agar membuat Temurun punya esensi yang lebih unik, bukan hanya sekedar film horor yang bikin kaget atau seram saja. Bicara tentang jump scare atau efek kejut yang biasa dalam film horor, sejujurnya di sini sangat lemah sekali. Namun untuk sebuah debut di film horor, kita pun harus memakluminya karena memang ada banyak teknik film yang kurang mengena untuk jump scare-nya, terutama timing, dimana kapan waktu mengagetkan, kapan tidaknya. Masih ada banyak potensi yang bisa digali dan dimaksimalkan agar produksi jump scare ini lebih terasa dan maksimal, baik itu soal timing, kamera work, building up tension, bahkan lewat ekspektasi. Bagaimana saat akan memberikan jump scare, penonton tidak bisa menebaknya sehingga tidak bisa mewaspadainya.
Karena di film ini yang ada atau yang terasa kalau jump scare yang diberikan seakan hanya sebagai tambahan dan penyesuaian pasar saja. Intinya, seperti tidak ada jump scare yang afdol. Semua hanya formalitas. Kalau ini adalah film horor, jadi ya harus ada. Walau pendatang baru di film horor, suka atau tidak suka, film ini sebenarnya berani untuk melakukan atau bermain anti mainstream. Meski memang tidak terlalu besar efeknya, tapi temurun dengan sangat beraninya bermain dengan efek atau elemen anti mainstream seperti penggunaan tema warna ungu dan juga elemen horor yang lebih fresh, berani untuk menjadi sesuatu yang berbeda meski pertama kalinya. Sementara untuk bagian scoring musik yang bernuansa jadul terasa mengena di hati. Beberapa shot dan gaya syutingnya seperti film Hereditary juga memorable karena tidak sekedar karya tradisional, konsep unik dan memang menjadi film ini berbeda walau menjadi karya perdana di horor. Sayangnya konklusi yang ambigu karena adanya kebingungan antara penggunaan cerita atau horor membuat film ini terasa flat di akhir. Penonton seperti tidak merasakan apa-apa antara drama dan horor. Semua terasa datar saja. Intinya, awal atau hampir setengah jam waktu berjalan, cerita dan kisahnya solid memang. Tapi setelah itu mulai ambiar, tidak tahu mau dibawa kemana. Bisa jadi inilah hal yang pada akhirnya membuat filmnya terasa tidak tertebak, tapi bisa juga membuat penonton justru kecewa. Dan kalau ditanya apakah film ini layak ditonton, tentu saja untuk skala film horor lokal, Temurun ini termasuk garapan yang berani berbeda, berani mencoba, dan debut pertama yang memang belum sempurna. Meski banyak yang mereview dengan kata-kata horor kok coba-coba atau menjiplak plagiat dari Hereditary, itu tidak mengurangi nilai keberanian dari para pembuatnya yang dengan kemampuannya berusaha menyajikan film ini. Tentu saja pembenahan pun harus mereka lakukan demi perbaikan kreativitas, karena dengan menginjakan kakinya di dunia horor, mereka harus serius untuk membuat takut para pecinta horor Indonesia.